Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Sebelak Palu bersama Kang Husen. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memasak palu mara kepala cakalang khas Kaili Palu. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, saksikan terus ya, jangan skip. Oke teman-teman, langkah pertama adalah saya akan mengiris jeruknya. Kali ini saya menggunakan jeruk kesturi karena jeruk nipisnya habis. Jadi saya gunakan jeruk kesturi. Nah, jeruk ini saya gunakan untuk diperas di atas ikan. Tujuannya untuk menghilangkan amisnya. Oke, kita peras semuanya. Kemudian setelah itu kita diamkan beberapa saat. Dan setelah itu kita akan mencucinya. Dan kemudian asam ini juga teman-teman kita akan mencucinya. Nah, ini setelah kita cuci teman-teman, dan ini asam juga kita akan cuci karena biasanya asam ini kotor berdebu. Jadi saya akan mencucinya sebelum akan diambil rendaman berikutnya. Nah, ini teman-teman saya akan mencucinya. Karena kebiasaan kalau di pasar teman-teman saya mendapati asam itu berabu begitu, ada batu-batunya, jadi diusahakan untuk dicuci. Nah, oke teman-teman, sudah saya buang tadi air cucian pertamanya, kemudian ini rendaman berikutnya. Kita akan rendam sampai mengembang dan setelah itu kita akan peras. Untuk berikutnya saya akan mengolah bumbunya. Yang pertama adalah kunyit. Ini saya menggunakan beberapa kunyit yang sudah diiris-iris. Sekitar kurang lebih 7 cm. 7-8 cm. Oke teman-teman, saya akan menumbuknya sampai halus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk mempermudah ulekan ini, saya akan masukkan aja sekitar setengah sendok makan garam dan seperempat pitsin. Oke, kita ulek terus sampai halus. Kemudian berikutnya kita akan masukkan bawang merah. Karena bawang merahnya masih bijian begini, saya akan iris-iris kecil sedikit untuk mempermudah pengulekannya. Nah, kita akan ulek juga sampai halus ya teman-teman. Kemudian bahan berikutnya adalah cabai merah. Adapun opsional cabai merah teman-teman, kalau teman-teman yang menginginkan lebih pedas bisa ditambah pedasnya. Tapi memang kalau palu mara ini teman-teman khasnya adalah pedas ya, pedas asam. Kemudian berikutnya adalah cabai merah besar. Boleh juga menggunakan cabai keriting. Oh ya teman-teman, untuk palu mara sendiri tidak menggunakan bawang putih ya. Karena untuk khas palu mara Palu, Kaili Palu tidak menggunakan bawang putih. Tapi untuk teman-teman yang menyukainya tidak masalah, bisa ditambahkan.
Adapun kalau cabai besar ini teman-teman meski diuleknya sampai halus ya, boleh agak kasar sedikit tidak masalah. Oke, sudah boleh. Kemudian kita akan sisihkan dan masukkan ke dalam mangkok kecil ini. Nah, untuk berikutnya saya akan mengiris lagi bawang merah. Bawang merah ini bukan untuk digoreng ya teman-teman, tapi nanti kita akan masukkan di akhir hampir masak ikan ya, baru kita akan masukkan bawang merah iris ini. Nah, kita akan sisihkan lagi, masukkan ke dalam mangkok kecil ini. Nah, ini dia asamnya teman-teman sudah mengembang. Jadi tinggal kita memerasnya ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman tangannya dicuci dulu ya. Oke, saya akan peras. Jadi sari-sarinya itu akan keluar semua. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah saya peras tadi begini. Untuk berikutnya kita masukkan ikannya ke dalam wajan ya teman-teman. Tapi ketika sesi ini jangan dinyalakan dulu kompornya. Jadi kita siapkan wajannya, ikannya dimasukkan ke dalam, kemudian masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dalam keadaan apinya belum dinyalakan ya. Nah, kemudian kita akan campurkan ke ikan tersebut sampai merata. Antara si ikan dengan bumbunya itu tercampur merata. Kemudian air perasan asamnya kita masukkan juga. Nah, kita campur sampai merata. Setelah campur merata, kita masukkan air secukupnya saja teman-teman. Nah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Nah, kita akan menutupnya teman-teman. Kita biarkan sampai mendidih dan supaya lebih cepat masak ikannya. Nah, teman-teman sudah mendidih. Kita campur-campur sedikit, tapi teman-teman diusahakan jangan ikannya yang kita balik-balik ya, karena ikan cakalang itu gampang hancur. Jadi kita pinggir-pinggirnya aja. Nah, ini kemudian kita masukkan minyak sekitar 3 sendok makan. Dan lebih bagus lagi teman-teman kalau ada minyak kampung ya, minyak kelapa. Itu lebih harum lagi dan lebih aromanya lebih enak. Kemudian kita masukkan bawang yang iris-iris tadi teman-teman yang saya sampaikan tadi. Nah, ini airnya sudah surut dan sudah agak mengental. Itu artinya sudah masak. Nah, selanjutnya kita plating. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah kita masak tadi. Kemudian kita tes rasa. Kalau misalkan masih kurang asin, tinggal ditambahkan asinnya. Saya rasa tadi teman-teman, dites rasanya asam, gurih, dan pedas. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.